Halo teman-teman semua, selamat datang. Ini di ruangan kerja aku, yaitu ruang arsip. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua gimana keadaan ruang kerja aku. Dan aku minta maaf sebelumnya kalau misalnya ruang kerja aku tuh mungkin rada berantakan atau kurang rapi. Mohon maaf teman, karena memang di instansi aku dari segi kearsipannya masih dalam tahap pembenahan teman-teman, seperti rekonstruksi arsip. Jadi sebelumnya ini mungkin malah lebih berantakan lagi teman-teman. Jadi nanti kita kasih foto before-nya kayak apa sih dulunya ruang arsip ini. Jadi teman-teman, aku mau kayak mau nyebutin satu-satu peralatan apa aja sih yang diperluin kalau misalnya kita kerja di bagian arsip inaktif atau di ruang arsipnya. Kan banyak banget teman-teman CPNS yang nanya, "Kak, apa sih Kak, gimana sih Kak praktek kerjanya?" Ya mungkin nanti kita bakal kasih salah satu contoh praktek kerja di bagian arsip inaktifnya teman-teman. Jadi dari peralatannya, yang pertama saya itu butuh komputer. Ini komputer buat input data, buat ngolah data gitu teman-teman. Jadi kita butuh banget komputer karena untuk pencarian arsip atau finding edge arsip itu harus cepat. Sebuah pengelolaan arsip dikatakan bagus itu kalau misalnya kita mencari arsip itu ditemukannya harus kurang dari 3 menit teman-teman. Dari mulai nyari arsipnya sampai kita ngambil dari lemari itu kurang dari 3 menit. Itu dikategorikan pengelolaan arsipnya sudah bagus. Tapi kalau misalnya lebih dari itu waktu yang diperlukan untuk kita mencari arsip, itu berarti pengelolaan arsipnya masih belum bagus teman-teman. Jadi daftar arsip itu perlu banget kalau misalnya kita kerja di bagian arsip inaktif. Jadi kita perlu penyimpanan yang aman, yaitu komputer. Terus kita juga butuh pelindung diri teman-teman. Jadi ada juga banyak ruang arsip itu udah punya jas laboratorium gitu. Cuman karena di sini belum punya, jadi kita masih pakai baju biasa. Terus kita juga butuh namanya latex. Ini latex non steril ya teman-teman, karena kan kita buat melindungi tangan dari kuman, dari bakteri, dari debu, kita butuh banget sama latex. Karena aku tuh pernah kerja kalau nggak pakai latex ini tangannya langsung kasar, dan kita harus cuci tangan sehari tuh bisa lebih dari 10 kali karena bener-bener berdebu teman-teman. Apalagi kalau arsip yang belum kita registrasi itu biasanya berdebu. Terus habis itu di sini ada masker juga. Ini maskernya yang hijab karena lebih mudah kalau misalnya kita pakai kerudung. Sekarang aku mau langsung aja ambil latexnya buat kita pakai karena kita mau buka-buka lemari juga nanti teman-teman. Oke, kita coba pakai. Ini ukurannya gede banget teman-teman. Sebenarnya ukurannya itu kalau misalnya pingin pas, itu banyak ukurannya, ada S, ada M, ada XL. Jadi tergantung ukuran tangan kalian. Cuman kadang-kadang nyari yang S itu lumayan susah. Jadi ini dapatnya XL, kayaknya gede banget. Ini penting banget buat ngelindungin tangan kita sebagai arsiparis atau pranata kearsipan dari debu. Ini. Terus kita harus pakai maskernya. Ini 1 hari harus ganti setiap hari. Ini penting banget buat ngelindungin pernapasan kita, paru-paru kita dari debu. Tahu sendiri, kita tiap hari kan ngerjain arsip kan, dan kertas itu biasanya banyak debunya. Kalau misalnya tiap hari kita menghirup debu, partikel debu, bayangin aja sampai kita pensiun, itu berapa banyak debu yang kita hirup teman-teman. Jadi lebih baik kita harus melindungi diri kita sendiri daripada kita menyesal nantinya. Kalau misalnya kita udah penyakitan, kita baru nyesel. Dan di sini kita juga punya mesin penghancur kertas. Ini baru aja beli, baru banget tahun ini kayaknya sepertinya. Ini kalau misalnya pakai tuh gampang banget. Ini tinggal dinyalain, itu kan hijau kan. Kita masukin deh kertasnya. Nah, dia otomatis berhenti dan ini maksimal 17 lembar sekali masuk. Terus ini langsung rusak teman-teman, jadi langsung informasinya tuh langsung hancur. Jadi kita tuh udah aman kalau misalnya mau buang ini. Jadi keuntungan kita punya mesin penghancur kertas itu, kita bisa
menjaga rahasia sebuah dokumen, teman-teman. Kalau misalnya kita buang dokumen itu langsung ke tong sampah, padahal itu ada nama organisasi, ada keterangan yang penting, itu bisa aja informasi tersebut tuh bocor. Jadi kita sebagai arsiparis atau pranata kearsipan harus benar-benar ngelindungin organisasi kita ini dari keamanan datanya dan keamanan arsipnya gitu. Siapa tahu bisa keluar ya di soal SKB, misalnya ditanyain, ini itu namanya lemari apa? Ini tuh namanya lemari filing kabinet, teman-teman. Ini buat nyimpen dokumen-dokumen yang ada hanging mapnya. Jadi nanti dikasih hanging map, terus dikasih arsipnya. Nanti kita kasih tahu fotonya deh. Oke? Terus sarana selanjutnya itu ada, ini namanya brankas. Brankas uang ya, teman-teman. Selain bisa buat nyimpen uang, ini juga bisa buat nyimpen arsip vital. Jadi arsip yang bener-bener penting banget. Misalnya kayak sertifikat tanah bangunan ini, atau sertifikat-sertifikat yang berharga, barang berharga gitu, bisa kita simpan di sini di dalam brankas karena lebih safety. Selanjutnya yang perlu banget ada di ruang arsip itu adalah AC, teman-teman. Karena kita tahu sendiri arsip itu kan identik dengan, jadi kita tahu sendiri kalau misalnya kita harus menjaga arsip itu terhindar dari debu, sebisa mungkin terhindar dari debu. Jadi kita perlu banget ada sirkulasi udara, penyaring udara, filter udaranya biar debunya tersaring tapi udaranya tuh terkontrol suhunya, teman-teman. Jadi memang seharusnya tuh kalau penyimpanan arsip harus 24 jam AC-nya tuh nggak mati gitu. Cuman dari kita masih belum diterapin untuk 24 jam AC-nya nggak boleh mati. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang penyimpanan ini. Mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya ini itu apa sih? Jadi ini namanya roll of pack, teman-teman. Ini sebuah penyimpanan arsip, rak arsip yang lebih modern daripada rak arsip yang statis. Kalau statis itu membutuhkan space yang banyak, sedangkan ini space-nya lumayan sedikit, namun dia daya tampungnya tuh lebih besar dan lebih praktis. Jadi ini keuntungannya, itu penyimpanan arsipnya bisa lebih banyak, cuman harganya ini lebih mahal daripada yang rak statis biasa gitu. Ini cara bukanya. Kita dorong, teman-teman. Jadi ada yang diputer, ada yang dorong, cuma kita punyanya yang dorong gitu. Jadi kita dorong. Ini berat loh, teman-teman, apalagi kalau misalnya isinya udah lumayan banyak. Nah, ini harus didorong. Emang bener-bener berat karena ini mungkin bisa ton kali ya, bukan kilo lagi. Terus ini arsip-arsip yang udah diregistrasi dan dikasih nomor. Cuman teman-teman, aku minta maaf banget karena kita belum dimasukin ke dalam box arsip. Kita masih proses pengadaan dari box arsip, teman-teman. Makanya ini masih langsung dimasukin aja karena kita masih proses pengadaan box arsip. Jadi teman-teman, karena kita belum punya box arsip dan baru banget pengadaan dan baru banget ngedesain box arsipnya, jadi kita habis diregistrasi arsipnya, kita masukin ke sini, teman-teman, dinomerin gitu. Nanti kalau misalnya kita udah punya box, ini semua bakal dipindah ke box dan dimasukin ke sini boxnya. Terus di sini juga kita harus selalu ada silika gel. Ini buat menyerap kelembaban di dalam lemari, teman-teman, biar nggak terlalu lembab, karena lembab itu juga bisa merusak dari arsip tersebut, dari kertasnya. Terus kita juga kasih masing-masing rak itu ada kapur barusnya atau kampernya. Jadi kita ada kampernya juga. Jadi selain silika gel, kita kasih kamper di setiap raknya biar terhindar dari serangga atau binatang-binatang kecil yang makanin kertas. Misalnya seperti rayap. Karena lihat-lihatnya udah cukup segini aja. Sekarang aku mau tutup dulu, teman-teman. Dadah. Nah, teman-teman, kalau misalnya di ruang arsip itu pasti ada kegiatan pemindahan arsip inaktif dari seluruh unit kerja yang ada di kantor ini.
itu inaktifnya terkumpul di sini teman-teman. Jadi perlu adanya sebuah dokumen yang mencatat hal tersebut. Kalau misalnya ada unit yang mengajukan pemindahan arsip inaktif. Jadi kita punya ini namanya berita acara serah terima arsip dinamis inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan atau bagian umum. Jadi kita harus punya ini sebuah dokumen yang ngebuktiin kalau misalnya di hari Senin misalnya ada proses pemindahan arsip dari unit pengolah ini misalnya ke ruang arsip. Kita harus tercatat teman-teman, karena penting banget kalau misalnya nggak tercatat itu, kalau unit lain ngerasa dulu arsipnya arsip A ini dipindah ke ruang arsip loh, mereka ngerasanya kayak gitu, padahal nggak dipindah, itu kalian yang tanggung jawab. Jadi dengan adanya proses pemindahan berita acara ini, pengelolaan dari arsip tersebut udah berada di tangan kalian. Jadi kalian tuh harus ngerti, yang dipindah tuh arsipnya ini loh gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya ada arsip yang hilang, itu kalian disudutkan atau disalahkan. Jadi kalian harus punya bukti otentik hitam di atas putihnya. Dan kegiatan atau aktivitas kedua yang biasanya ada di ruang arsip inaktif itu ada peminjaman arsip inaktif teman-teman. Jadi kita harus punya dokumen juga yang mencatat siapa aja sih yang meminjam arsip inaktif dari ruangan ini, karena itu tanggung jawab kalian teman-teman. Kehilangan, kerusakan, keselamatan arsip itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dan di situ ada pidananya loh teman-teman. Jadi kalian jangan sampai gegabah dalam meminjamkan arsip, itu harus ada bukti otentiknya. Karena kalau hilang, rusak, jangan sampai kalian yang disalahkan. Jadi harus tercatat dengan baik di sini. Ini juga sebagai pengendalian kita kalau misalnya ada orang yang belum ngembaliin arsip. Dan peminjaman arsip ini harus juga tercatat di komputer teman-teman, biar lebih gampang kalau misalnya kita nyarinya. Terus aktivitas ketiga yang biasa atau ada di arsip inaktif itu adalah ini adalah pemusnahan arsip teman-teman. Ini biasanya juga terjadi di ruang arsip inaktif, karena ruang arsip inaktif kan udah kayak udah mau tahap akhir lah dari hidup arsip, dari siklus arsip. Dia mau jadi statis atau dia tuh mau dimusnahkan. Nah kalau misalnya pemusnahan, kita butuh banget nge-filing dokumen-dokumen tentang pemusnahan tersebut. Misalnya kayak pengusulan pemusnahan, pembentukan panitia, terus rapat dan lain-lain tentang pemusnahan itu sendiri. Itu harus didokumentasikan dengan baik. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu room tour dari ruang arsipnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian yang mungkin penasaran sebenarnya arsiparis atau pranata kearsipan itu apa sih, kerjanya kayak apa, kayak gitu. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang nantinya kalian bisa jadi calon arsiparis gitu. Terus abis itu sekian aja, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan motivasi. Siapa tahu kalian bener-bener pingin banget jadi arsiparis kan. Semoga cita-cita kalian bisa terkabulkan. Jadi sekian dulu video room tour kali ini. Jangan lupa buat support selalu Bondicans, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.